Aku yang sudah membawamu ke dalam kehidupanku dengan memaksamu mengikuti perjanjian itu. Semoga kamu tidak terlalu menderita dengan perjanjian gila ini. Batin Revan sambil memandang kosong di depan rumah Dita. Entah kenapa Revan merasa berbeda terhadap dirinya sendiri jika bersama Dita. Dita membuatnya nyaman dan tenang seperti bukan sifatnya sendiri. Sedangkan Dita memasuki rumahnya dan mencari adiknya, namun orang yang dicarinya tidak terlihat sama sekali. Dita mencari ponselnya untuk menghubungi Renata dan menanyakan keberadaan adiknya itu. Ternyata adiknya itu masih bekerja. Dita pun menceritakan acara makan malam di rumah Revan dan menanyakan kepada Renata untuk ikut atau tidak ke acara tersebut. Namun Renata menolak ikut karena tidak enak izin dari tempatnya bekerja. Dan adiknya itu masih sempat menggodanya dan akan ketemu calon mertua. Dita pun akhirnya mandi sebentar karena tidak enak dengan Revan yang menunggunya di luar. Namun ketika keluar kamar, Dita syok karena Revan sudah ada di ruangan tamunya. "Kapan kamu masuk?" tanya Dita. "Sudah lumayan lama, soalnya kamu lama banget, bikin aku bosan niatnya mau manggil kamu, tapi aku dengar ada suara di kamar mandi. Yang aku tahu kamu lagi mandi. Ya sudah, aku tunggu di sini saja. Bagaimana kita langsung berangkat?" kata Revan menghilangkan kegugupan karena melihat Dita yang sangat cantik saat itu. "Iya, kita langsung berangkat." "Tunggu di mana adikmu?" "Dia masih bekerja jadi memilih tidak ikut." "Oke, ayo kita jalan," kata Revan sambil diam-diam memandang kagum Dita dengan kecantikannya. Bahkan Revan tidak pernah sadar bahwa wanita yang sekarang bersamanya ini sangat cantik. Sepanjang perjalanan hanya kebisuan yang terjadi di dalam mobil. Walaupun kadang Dita maupun Revan saling lirik, tapi tidak ada dari kedua yang membuka suara yang menimbulkan suasana semakin canggung hingga akhirnya mobil Revan memasuki gerbang rumah bundanya. Revan langsung keluar dari mobil dan memutari mobil untuk membukakan Dita pintu mobil, tapi Dita sudah keluar dari mobilnya dan memandang Revan heran yang menghampirinya. Revan pun tidak ambil pusing dan langsung menggandeng tangan Dita menuju pintu rumah. Baru Revan ingin mengetuk pintu, namun lagi-lagi pintu rumah terbuka dengan Bunda yang tersenyum ramah. "Akhirnya mantu Bunda sampai juga," kata Bunda langsung menghampiri dan memeluk Dita dengan mengabaikan Revan yang memberikan salam kepada bundanya. "Oh, ternyata yang paling ditunggui mantu Bunda. Dan sekarang anak Bunda nggak penting lagi nih. Kalau begitu Revan pulang saja," kata Revan pura-pura kesal kepada Bunda yang masih memeluk Dita. "Ya ampun, ini anak masih aja cemburu. Lagian sama calon istrinya sendiri," balas Bunda Revan kepada anak yang berwajah kesal. "Iya deh Bunda, lebih baik sekarang kita masuk. Masa dari tadi calon mantu Bunda nggak disuruh masuk, juga malah diam di teras pintu begini," kata Revan. "Aduh, maafin Bunda ya sayang, Bunda terlalu senang melihat kamu, jadi sampai lupa mau ngajak kamu masuk," kata Bunda Revan kepada Dita dengan senyumnya. "Nggak apa-apa Tante," kata Dita dengan balik tersenyum kepada Bunda Revan. "Kok kamu manggil Tante? Kamu manggil Bunda aja. Kamu lupa Bunda calon mertua kamu, jadi kamu mulai biasain panggil Bunda aja ya," kata Bunda balik ke Dita. "Ini semua gara-gara kamu. Ngapain kamu ngajak Bunda ngobrol di sini?" kata Bunda Revan kepada anaknya itu dengan melototkan mata, sedangkan Revan hanya diam melihat bundanya itu tanpa membalas ucapannya. "Ya sudah, kita langsung ke ruang makan. Bunda banyak masak buat kalian," kata Bunda. Di ruang sudah berkumpul keluarga Revan dan Dita. Bahkan ayahnya Revan yang belum pernah bertemu dengan Dita terpukau dengan kecantikan calon menantunya itu. "Jadi kamu yang bernama Dita? Kamu sangat cantik, pantas Revan langsung ingin menjadikan kamu istrinya," kata ayahnya Revan kepada Dita. Tentu ayah pilihan Revan tidak pernah salah kan? "Pilihan Bunda yang biasanya aneh itu ya," kata Revan dengan jenaka.
Dasar anak ini, coba kamu mengenalkan Dita lebih cepat ke Bunda, pasti Bunda gak akan mencarikan kamu calon istri. Kalau Bunda tahu kamu sudah punya calon istri secantik dan sebaik Dita, Bunda langsung setuju saja. Balas Bunda Revan kepada anaknya dan memandang Dita kagum karena kecantikannya malam ini. Sebenarnya tujuan ayah dan bunda mengajak kalian makan malam karena ada yang ingin kami diskusikan sama kalian, kata ayah Revan. Ada apa ya? Sepertinya sangat penting, potong Revan langsung. Begini, kami sepakat untuk menikahkan kalian secepatnya. Ayah dan bunda tidak muda lagi dan ayah sangat ingin melihat kamu hidup bahagia dengan keluarga kecil kalian nanti. Kami percaya Dita wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidupmu. Bahkan ayah yang baru hari ini bertemu dengan calon istrimu ini, ayah langsung sangat menyukainya dan ayah tidak mau melepas calon menantu seperti Dita. Untuk itu kami sepakat kalau pernikahan kalian akan dilaksanakan bulan depan. Bagaimana? Kalian setuju kan? Tanya ayah Revan kepada anak dan calon menantunya itu. Kalau itu Revan harus diskusi dulu dengan Dita. Mungkin tidak sekarang kami bisa menjawabnya. Kami butuh waktu dan privasi untuk keputusan sebesar ini ya, kata Revan balik. Sampai kapan hubungan kalian stuck di sini? Akhir dari hubungan kalian adalah pernikahan juga nantinya. Kami hanya mempercepat pernikahan kalian. Kamu mau kan Dita sayang? Kata bunda ke Revan dan Dita dengan wajah memelas. Dita terserah Revan aja Tan. Bunda, kata Dita dan memandang Revan yang ada di sampingnya. Kalau itu yang membuat kalian senang, oke, Revan ikuti yang kalian inginkan. Mungkin Revan memang harus secepatnya menikah seperti keinginan kalian, kata Revan akhirnya memberi jawaban atas keinginan orang tuanya. Tuh Revan sudah menerima keputusan kami. Jadi kamu mau saja kan sayang? Kata bunda Revan ke Dita dengan tersenyum. Ya, bunda saya ikut keputusan yang Revan buat, kata Dita. Akhirnya bunda jadi punya temen deh kalau di rumah. Kalau sudah punya mantu terus kita bisa jalan bareng, belanja bareng. Yang penting sebentar lagi kamu jadi menantu bunda sayang, kata bunda ke Dita. Iya bunda, kata Dita. Revan hanya tersenyum melihat antusias bundanya yang sudah tidak sabar dengan pernikahannya itu dan menjadikan Dita mantu kesayangannya. Padahal dia dan Dita hanya menikah selama setahun, seperti perjanjiannya dengan Dita. Ada rasa bersalah di hatinya melihat kebahagiaan bundanya itu, yang mungkin hanya hanya sementara karena dia dan Dita akan berpisah dan mungkin akhirnya dia akan mengecewakan kedua orang tua. Setelah makan malam, Revan pamit kepada orang tuanya untuk mengantar Dita pulang dengan alasan takut adiknya Dita sudah pulang dan sendirian di rumah. Mendengar itu, orang tuanya langsung memberi izin untuknya. Di perjalanan pulang, lagi-lagi hanya kesunyian yang menjadi suasana di sepanjang perjalanan karena memikirkan permintaan orang tuanya. Apa kita melakukan ini? Aku jadi tidak tega dengan orang tuamu. Mereka sangat baik untuk kita bohongi, tanya Dita memulai percakapan untuk memecah kesunyian dan kecanggungan yang terjadi sebelumnya. Kita sudah memulainya, jadi kita tidak mungkin lagi untuk mundur sekarang ini. Jadi bersiaplah dengan permainan ini yang kita tidak tahu bagaimana akhirnya, kata Revan sambil memandang ke dalam mata Dita. Bersambung.